Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita syukur, kita panjatkan kehadirat Allah yang telah menghibur kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita di sini menjadi taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke masjid yang insya Allah memuliakan ini setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kita pun berharap bermohon kepada Allah mudah-mudahan 70.000 malaikat senantiasa mendoakan kita dan menyebut nama-nama kita. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umat hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini apa kabarnya? Sehat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah. Ibu-ibunya di belakang ada. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah di tengah tentunya duka yang kita rasakan dan kita harus munculkan atas derita yang di hari ini dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan. Dan mudah-mudahan kita pun yang ada di sini, nun jauh dari sana, kita bisa mensupport, membantu, meringankan, minimal dengan doa. Amin ya Allah. Dalam perusahaan yang namanya leadership, kepemimpinan selalu ada konsekuensi. Kalau melakukan ini, kalau tidak melakukan begini. Selalu begitu. Tidak ada satupun aktivitas kita tanpa konsekuensi. Bahkan bapak-bapak hadirin pun datang ke masjid ini pun pasti memiliki konsekuensi. Ikut sholat berjamaah pun pasti ada konsekuensi. Sebagaimana tidak ikut sholat berjamaah pun ada konsekuensi. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah keputusan yang tentunya keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu yang diwahyukan. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya tentang sebuah konsekuensi. Kisah tentang apa ini? Kisah tentang seorang sahabat di dalam perang Tabuk. Dan kisah ini adalah kisah seseorang yang menjadi pahlawan di perang tersebut, tetapi pahlawannya dalam tanda petik, Pak. Kenapa? Karena di kisah Tabuk ini justru nama ini, orang ini, sahabat ini terkenal bukan karena dia ikut perang, tapi justru karena tidak ikut perang. Sahabat ini, Pak, menjadi buah bibir sampai detik ini, baik itu dalam kajian sejarah, dalam kajian apapun, justru lebih terkenal nama beliau dibandingkan peperangannya. Dan ini tidak lepas dari bagaimana Nabi mengajarkan para sahabatnya tentang sebuah konsekuensi. Siapakah nama sahabat ini? Sahabat ini adalah seseorang yang dia selalu hadir bersama Nabi, ikut membersamai Nabi kemana-mana. Kalau Nabi berangkat ke medan perang, dia ikut bersama Nabi. Jadi bukan sembarang sahabat. Beliau ini justru terkenalnya bukan karena beliau panglima, ya bukan, di perang Tabuk ini. Karena perang Tabuk langsung dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan juga karena pasukan pemanah berkuda, bukan artileri misalkan, bukan. Tapi justru beliau itu karena tidak ikut, terkenal tidak ikut perang. Tapi karena ketidakikutan perangnya itu, Nabi mengajarkan sebuah konsekuensi dan beliau berhasil melewati konsekuensi itu. Dan akhirnya beliau menjadi pahlawan dari peperangan. Beliau adalah Ka'ab bin Malik. Siapa, Pak? Ka'ab bin Malik.
Dan kita ingin tahu, dan ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, apa sebabnya dia sampai tidak ikut. Padahal beliau itu dekat dengan Nabi, selalu bersama Nabi, kok tiba-tiba di perang Tabuk nggak ikut. Lalu bagaimana pelajaran yang diberikan oleh Nabi sebagai seorang leader terhadap timnya yang nggak ikut? Kan kita suka begitu ya. Ada acara misalkan ada tim kita nggak ikut, harus diapain nih? Nabi ngajarin, Pak. Nabi itu bukan sekedar. Nabi itu tidak selalu memberikan pemakluman. Enggak. Misalkan oh ya enggak, tidak selalu begitu. Tergantung pada orangnya. Jadi Masya Allah luar biasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya betul ya, Nabi itu kalau kita mau berhasil dalam urusan apapun, yang tinggal contoh Nabi aja udah cukup. Nggak perlu belajar sama yang lain, istilah kata kasarnya gitu kan. Udah cukup. Dan yang paling bisa menceritakan kisah beliau itu adalah beliau sendiri, yaitu Ka'ab bin Malik. Mari kita lihat bagaimana kisah beliau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya panjang banget, Pak. Mudah-mudahan dalam waktu 34 menit ke depan ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Beliau berkata, "Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwatin Tabuk." Jadi kata Ka'ab, saya tidak pernah tertinggal menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam peperangan illa kecuali di perang Tabuk. Jadi beliau itu hanya miss di perang Tabuk, nggak ikutnya di perang Tabuk. Pertanyaannya Bapak hadirin sekalian, ada berapa peperangan selama Nabi hidup? Ayo, ada berapa Pak? Berapa? 10? 5? 15? 20? Kurang dikit Pak, kurang dikit. Ya, menurut sebuah riwayat kurang lebih 28 peperangan selama 10 tahun beliau di Madinah. Kan 13 tahun berdakwah di Mekah, 10 tahun di Madinah beliau wafat. Nah, dari mulai beliau di Madinah sampai wafat itu tidak kurang terjadi sekitar 28 peperangan. Dan Ka'ab kata beliau, saya tidak pernah lewat kecuali di perang Tabuk. Artinya peperangan yang 5 ikut. Dan Ka'ab ini Pak masih sangat muda. Maksudnya belum sampai 40 tahun. Usianya menurut beberapa riwayat 35-37. Artinya ini masih sangat fresh-freshnya kalau pasukan kan gitu. Nah, Ka'ab bin Malik ini bahkan disebutkan beliau ini sebagai syair Madani, penyairnya kota Madinah. Beliau itu ahlu sufah, beliau tinggalnya di masjid. Beliau memang tidak terlalu kaya, tapi punya kecerdasan linguistik yang sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa orang Arab dulu disebut cerdas itu kalau apa? Ahli syair. Linguistiknya cerdas. Kekuatan di situ yang dulu sangat gandrung. Kalau di zamannya Nabi Isa, ilmu kedokteran. Kalau di zaman Nabi Musa beda lagi. Setiap zaman itu beda karakter dan kekuatan. Apa buruhnya dari sini saja Pak? Bahwa siapapun itu bisa miss gitu. Siapapun bisa miss. Siapapun bisa khilaf. Bahkan sekaliber sahabat Nabi yang ikut bersama Nabi dalam puluhan peperangan pun bisa khilaf. Tapi bukan berarti itu menjadi pembenaran Pak. Kalau misalkan kita melakukan kesalahan namanya juga manusia Pak gitu ya. Enggak juga. Maksudnya siapapun bisa khilaf. Maka selama kita itu bukan Nabi dan Rasul, tidak akan lepas dari yang namanya dosa. Maka ketika pasangan kita, anak kita, keluarga kita, bahkan kita melakukan khilaf, kita harus sadar bahwa yang namanya juga manusia. Tapi bukan berarti membenarkan, tapi kita harus paham itu. Nah, tinggal bagaimana kesiapan dia menanggung
konsekuensi. Yang kedua, pelajarannya apa? Untuk menjadi hero itu memang tidak perlu sempurna. Sebagaimana Ka'ab bin Malik, justru kehebatan beliau menjadi contoh bagi kita dari kesalahan beliau. Makanya kita itu bisa belajar dari orang lain, bukan hanya dari kesuksesannya, tapi juga dari kesalahannya, biar tidak terulang. Karena kalau kesuksesan bisa saja jalannya beda, path-nya beda, tapi kalau kesalahan sama aja gitu. Lalu kemudian yang kedua, untuk menjadi hero yang tidak perlu sempurna. Makanya jangan pernah Bapak-bapak menganggap dan membayangkan pasangan kita itu sempurna. Enggak. Tapi terimalah dia dengan sempurna. Jangan pernah membayangkan dan menuntut pasangan kita sempurna, karena pasti selalu ada kurangnya. Tapi terimalah pasangan kita itu dengan sempurna, sebagaimana anak kita, tim kita, mereka tidak sempurna. Lalu Ka'ab bin Malik melanjutkan kisahnya. Ghairu anni, hanya saja, akan tetapi kata beliau, kuntu takhallaftu fi ghazwati Badar. Aku memang tidak ikut perang Badar. Jadi beliau itu dua tidak ikutnya, satu perang Tabuk, yang kedua perang Badar. Tapi beliau ada alasannya kenapa nggak ikut perang Badar. Karena ketika perang Badar itu, Pak hadirin, Nabi itu memang nggak berencana untuk berperang. Makanya Ka'ab nggak ikut. Tetapi kata Ka'ab, walam yu'atib ahadan takhallafa anha, innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu 'ira Quraisy. Nabi itu memang bukan untuk berperang sebenarnya, cuma untuk mengambil harta para sahabat yang diambil ketika para sahabat berhijrah. Kan ketika para sahabat berhijrah, kaum muhajirin yang berangkat ke Madinah, hartanya kan ditahan oleh orang-orang Quraisy. Abdurrahman bin Auf nggak bisa bawa hartanya, diboikot, diambil, dirampas. Utsman bin Affan, semua sahabat. Dan Nabi ketika mengetahui orang-orang Quraisy melakukan perjalanan mau mengambil lagi harta milik para sahabat itu, qadar Allah terjadi peperangan. Dan kata Ka'ab, hatta jama'a Allah bainahu wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad, sampai kemudian Allah tetapkan kejadian itu menjadi sebuah peperangan. Artinya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ka'ab bin Malik itu tidak ikut perang Badar karena memang tidak ada seruan di awal itu untuk berperang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ka'ab, tidak seorang pun yang tidak ikut perang Badar ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tidak ikut itu tidak ditanyain sama Nabi kalau perang Badar. Walaupun tentunya ada keutamaan di perang Badar. Mari kita lanjutkan lagi. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah. Tetapi kata Ka'ab, aku itu menyaksikan Nabi, ikut bersama Nabi, menemui Nabi di Bai'at Aqabah, di malam Aqabah. Bapak-bapak tahu malam Aqabah itu apa? Peristiwa apa? Ada Bai'at Aqabah 1, ada Bai'at Aqabah 2. Itu cikal bakalnya hijrah Nabi itu Bai'at Aqabah. Bagaimana sumpah setianya dari orang-orang Yathrib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ka'ab itu salah satu perwakilan dari orang-orang Madinah. Artinya Ka'ab itu bukan orang sembarangan. Dan kata Ka'ab, aku datang ke situ di Lailatul Aqabah, hina tawathaqna 'ala al-Islam wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badar. Dan aku lebih menyukai kehadiranku di malam Aqabah itu
dibandingkan di Badar. Jadi menurut Ka'ab, prestisnya pertemuan sahabat dengan Nabi itu, peristiwa penting itu, menurut Ka'ab itu lebih prestis Aqabah dibandingkan Badar. Wa in kanat Badr, meskipun perang Badar al-karo fin nasi minha, lebih famous, lebih terkenal, lebih masyhur. Karena belum tentu kita pasti kenal perang Badar, tapi belum tentu kenal Baiat Aqabah. Baiat Aqabah pertama itu sembunyi-sembunyi. Tidak ada satu sahabat pun di Mekah yang tahu Nabi akan kemana kecuali satu, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tahu, hanya Abbas. Abu Bakar nggak tahu, Umar nggak tahu, Utsman nggak tahu. Kenapa? Ini sangat rahasia karena berkaitan dengan nyawanya Rasulullah dan kaum muslimin. Terjadi Baiat Aqabah pertama, mereka berislam, lalu bersumpah setia kepada Nabi, lalu mereka disuruh pulang. Itu terjadi di musim haji. Ketika disuruh pulang, Nabi mengirim utusan namanya Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam di kota Madinah. Setelah 1 tahun, alhamdulillah atas izin Allah, seisi kota Madinah itu begitu luar biasa menerima Islam, sampai kemudian datang lagi utusan yang kedua sebanyak kalau tidak salah 74 atau 75 orang. Nah, salah satunya adalah Ka'ab bin Malik, mewakili kabilah-kabilah yang ada di Madinah. Dan katakan aku lebih suka datang di situ. Kenapa? Ini sangat menentukan bagaimana masa depan kaum muslimin setelah Mekah. Meskipun kata Ka'ab bin Malik, wa in kanat Badrun adhkara fin nasi minha. Meskipun perang Badar tentu lebih terkenal kan di tengah-tengah kita. Ibrahnya apa dari sini? Ya apa yang menurut kita baik itu belum tentu. Buktinya Ka'ab bin Malik menilai justru sebaliknya. Ka'ab punya pandangan tersendiri dalam hal ini. Mari kita simak lagi bagaimana Ka'ab bin Malik bertutur. Kana min khabari anni lam akun qattu aqwa wa la aysara hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazati wallahi majtama'at indi qablahu rahilatani qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Kata Ka'ab, ketika kabar berita tersiarnya aku tertinggal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya tidak ikut perang Tabuk. Wala aysara hina takhallaftu anhu. Kata beliau, aku tidak merasa lebih kuat dan lebih lapang untuk berperang kecuali saat itu. Jadi dari sekian puluh peperangan, kondisi yang paling fit Ka'ab miliki itu justru di perang Tabuk, yang justru dia nggak ikut. Coba ya, jadi lagi sehat-sehatnya, lagi fit-fitnya, lagi siap-siapnya, justru beliau nggak ikut. Bahkan beliau mengatakan, aku punya 2 kendaraan yang sebelumnya aku nggak punya. Artinya apa? Artinya Ka'ab itu justru miss bukan saat dia sedang ada kesulitan, enggak. Beliau miss bukan saat dia sedang ada musibah gitu kan, atau ada halangan, enggak. Justru saat dia sedang lapang. Nah ini pelajaran buat kita, Pak. Betul nggak, Pak? Sholat berjamaah itu ujiannya bukan saat sakit, Pak. Justru saat sehat, saat lapang, saat senang, saat sukses. Justru kalau kita lagi sakit mah ya Allah pingin banget sholat berjamaah gitu, pingin banget kita beribadah. Justru kita lagi lapang, lagi banyak kerjaan, lagi pokoknya fit-fitnya itu justru malah malas itu datang di situ. Dan Ka'ab mengalami hal yang sama. Ibrohnya apa? Jadi Ka'ab itu berada pada top position.
pada puncaknya posisi dia sebagai seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari mulai fisiknya, dari mulai kondisinya, bahkan dari sisi finansialnya. Dan ingat, jangan bayangkan seperti tentara sekarang, Pak, yang dibiayai oleh negara. Dulu zaman Nabi, kalau tentara itu biaya sendiri. Jadi kalau kita mau ikut berperang bersama Nabi, ya kita bawa alat sendiri, bekal sendiri, dan sebagainya. Kalau sekarang kan ada anggarannya kan gitu ya. Dulu enggak. Nah, Ka'ab justru saat bekalnya ada, saat badannya sehat, saat kondisinya sangat lapang, justru di situ ujian datang. Artinya kita perlu jujur, Nabi mengajarkan kepada kita dari kisahnya Ka'ab ini bahwa siapapun bisa miss, dan miss kita lebih akan muncul dominasinya justru saat kita sedang mudah, lapang, senang. Jujur aja Pak, kita baca Quran lebih banyak saat sakit atau saat sembuh? Betul banyak. Kita zikir sama Allah, istighfar sama Allah, ingat sama Allah lebih banyak saat sehat atau saat sakit? Saat sakit. Saat sehat baru ingat, baca Qurannya lupa. Kita lanjutkan. Bagaimana konsekuensi dan kondisi? Kami lanjutkan, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazw. Nabi itu ketika mau berperang tidak pernah mengabarkan terlebih dahulu tujuannya kemana. Dirahasiakan selalu. Baru setelah berangkat dikasih tahu mau kemana. Berbeda dengan Ghazwah Tabuk. Ini Nabi mengumumkan kita ada Tabuk, dan kita tahu dari Madinah ke Tabuk itu jaraknya sekitar 675 km. Lebih jauh mana dengan ke Mekah? Dari Madinah ke Mekah dengan Madinah ke Tabuk? Lebih jauh? Lebih jauh ke Indonesia, Pak. Lebih jauh ke Tabuk. Ke Makkah itu hanya sekitar 450 kilo. Kebayangkan jauhnya? Ini ke Tabuk, ke utara lagi, ke arah Syam, Palestina. Kenapa? Karena akan menghadapi pasukan Romawi. Dan Nabi menceritakan, kebayang tadi kata Ka'ab, sebelumnya Nabi itu kalau mau berperang gak pernah cerita, dirahasiakan. Tapi berbeda dengan hatta kanatil kal ghazwatu ghaza Rasulullah SAW bi harin syadidin. Justru Nabi ketika perang Tabuk menceritakan kita akan ke tempat yang sangat sulit. Fi harin syadidin wastaqbala safaran ba'idan, dan kita akan menempuh jarak yang sangat jauh. Diceritain dulu. Bahkan tidak hanya itu, wa mafazan, dan kita akan menghadapi kondisi mafazan itu menurut beberapa literasi kan kalau di padang pasir itu Pak sulit menentukan apa istilahnya itu sign ya, di padang pasir sulit. Beda dengan kita, oh di sebelah Indomaret, sampai kapanpun sebelum Indomaretnya pindah ya akan di situ kan. Oh patokannya ini, ada toko ini, ada toko ini, apa dan sebagainya, itu patokan. Kalau di padang pasir itu nggak bisa begitu. Misalkan setelah gunung yang besar ini, minggu depan bisa pindah ke gunung gitu. Itu namanya mafazat, sangat sulit. Dan Nabi sampai katakan wa'aduwan katsira, dan kita akan menghadapi musuh yang sangat banyak. Jadi Nabi itu sudah menjelaskan dulu kondisi perang Tabuk ini. Jauh, sulit. Kenapa disebut harin syadidin? Karena terjadi di musim panas. Kebayang ya? Ibadah haji itu kan biasanya di puncak musim panas. Itu panasnya luar biasa. Ramadan itu puncak musim panas. Jauh dan akan menghadapi pasukan yang besar. Dalam sebuah riwayat,
Romawi itu sudah menyiapkan sekitar 100.000 pasukan. Dulu 100.000 itu banyak, sekarang aja banyak gitu kan. Sementara kaum muslimin saat itu, setelah diumumkan itu terkumpul data. Karena Nabi itu meminta tidak ada pencatatan seperti hari ini kan. Saking banyaknya sahabat saat itu yang terkumpul, kaum muslimin yang ikut itu sekitar 70.000 menghadapi 100.000. Masih ya walaupun nggak seimbang tapi lumayan jauh ya. 70.000 melawan 100.000. Tapi yang lebih utama lagi adalah Nabi mengumumkan dulu. Pertanyaannya, kita Pak, kalau kita akan menghadapi musuh yang berat dan diumumkan dulu sebelumnya, oh kita akan menghadapi musuh kayak gini. Pertanyaannya Pak, kemungkinan orang untuk ikut besar atau kecil? Kecil kan? Kenapa? Udah jelasin susahnya. Tapi justru apa yang dilakukan oleh Nabi itu untuk memilih mana yang benar-benar serius, ikhlas, sungguh-sungguh, mana yang munafik. Jadi kondisinya itu luar biasa. Jadi Nabi mengumumkan dulu dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap. Jadi kalau peperangan yang itu enggak gitu. Peperangan itu misalkan hayya 'alal jihad, besok kita berjihad, udah berangkat gitu. Ini mah enggak, jauh hari sebelum hari kita akan ke sana. Tolong disiapin. Kita akan berangkat ke sana, disiapkan. Dan di tahun ke-9 Hijriah ini kan peperangan Tabuk di tahun ke-9 Hijriah sebelum Nabi SAW wafat beberapa tahun berikutnya. Dan ini menjadi peperangan terakhir yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Jadi sampai Umar mengatakan, kami ini berangkat ke Tabuk dalam kondisi panas yang sangat panas. Sampai kami turun di suatu tempat karena sangat mengalami kehausan. Sangat panas. Kita aja kemarin sampai 38, 39 terasa banget. Ya, untungnya ada AC kan gitu. Lalu Ka'ab melanjutkan, wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun, dan kaum muslimin yang ikut bersama Nabi itu sangat banyak, 70.000. Dan kata Ka'ab, wala yajma'uhum kitabun hafidh, sampai tidak tercatat. Maksudnya saking sangat banyak. Yuridud diwan, karena memang ada diwan, maksudnya pencatat yang menulis, mengabsen. Qala Ka'ab, fama rajulun yuridu ayyataghayyaba illa dhanna, kalau ada seseorang yang ikut lalu kemudian dia pura-pura ikut, itu nggak akan ketahuan. Misalkan ketika pulang, kamu ikut nggak? Ikut, di mana? Di belakang, gitu ya. Itu nggak akan ketahuan. Kenapa? Karena saking banyak. Coba kalau segini kan ketahuan. Kemarin ikut kajian nggak? Ikut di mana? Sebelah belakang? Rasa nggak ada deh. Tapi kalau yang hadir itu ribuan, ditanya, kemarin ikut nggak? Ikut. Di mana? Itu sebelah kanannya. Padahal mungkin nggak ikut, itu nggak akan ketahuan. Saking banyaknya. Sampai Ka'ab mengatakan, mereka yang absen menyangka bahwa keadaan mereka yang sebenarnya tidak akan diketahui oleh Rasulullah SAW selama Nabi tidak diberi tahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Pelajarannya apa dari penggalan ini? Harus sadar bahwa yang melihat itu bukan pimpinan kita gitu, tapi Allah.
bukan istri kita, tapi Allah. Istri kita mungkin nggak lihat, Allah lihat. Anak kita nggak lihat, Allah lihat. Pimpinan kita nggak lihat, Allah melihat. Dan Ka'ab ini mengajarkan kepada kita akan hal itu. Lalu Ka'ab melanjutkan, wa ghaza Rasulullah SAW tilkal ghazwata hina tabatis simar wa dillalu wa tajahaza Rasulullah SAW. Kata Ka'ab, Rasulullah melakukan peperangan tersebut di musim kurma. Ingat, kurma itu panen justru di musim panas. Dan tadi ingat, Nabi berangkat ke Tabuk di musim panas. Artinya apa? Lagi musim panen. Dan kata Ka'ab, aku pun sedang menunggu panen. Kebayang gak, Pak? Kita mau berangkat, tapi konsekuensinya panen gagal. Karena panen kurma kan beda dengan panen tanaman biasa ya. Kita berangkat, panen gagal. Kalau kita ngurusin kebun, kita nggak berangkat. Pilih mana? Dan Ka'ab mengajarkan itu. Kecenderungan Ka'ab itu lebih kepada kebun kurma. Sampai beliau mengatakan, saya ketika yang lain bersiap-siap, saya pulang dan masuk belum bersiap-siap. Lalu sampai dia mengatakan, ana qadirun alaih, nanti aja aku pasti bisa siapin. Kan kondisinya gini, ketika mau berangkat kan Nabi suruh menyiap-siap. Nah, ketika kaum muslimin sudah bersiap-siap, ada yang beli ini, nyiapin itu dan sebagainya, Ka'ab belum, nanti aja. Yang lain hari berikutnya sudah nyiapin bekalnya, nyiapin kudanya, nyiapin ini dan itunya. Ka'ab masih, nanti aja, gampang itu. Ana qadirun alaih. Kenapa? Karena saya mampu gitu, udah biasa kok gitu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, hadirin yang mulai oleh Allah? Selalu ada ujian pada setiap ketaatan. Jangan pernah bersandar pada kekuatan diri sendiri. Kenapa? Karena nanti itu bukan dalam kendali tangan kita. Kita selalu nanti aja. Padahal nanti aja itu belum tentu ada kesempatan kita melakukan kebaikan. Ka'ab mengajarkan kita, self leadership itu harus kalau ada kebaikan segera lakukan, jangan ditunda. Dan betul Pak, Ka'ab akhirnya terlambat. Kata Ka'ab, akan tetapi keadaan seperti terus berlarut-larut sampai kaum muslimin berangkat, Ka'ab belum. Sampai tertinggal beberapa hari, Ka'ab belum. Sampai mengatakan nanti nyusul, belum juga. Sampai akhirnya tertinggal nggak bisa nyusul. Itu kondisinya Ka'ab. Pertanyaannya, apakah Ka'ab tidak punya bekal? Punya. Bisa nyiapin? Bisa. Bisa nyusul? Bisa. Dan akhirnya pelajarannya ya tadi, bergegaslah dalam beramal. Kita lanjutkan. Lalu aku kembali kata Ka'ab dan tidak menyiapkan apa maksudnya, mau beli ini ada aja gangguan, mau nyiapin ini ada aja gangguan gitu kan. Dan kemudian itu kondisinya terus berlanjut sampai saya pergi di pagi hari dan kembali tidak melakukan apa-apa. Saya senantiasa berada dalam kebimbangan seperti di antara turun serta berperang atau tidak. Berangkat. Karena sudah tertinggal. Nyusul nggak ya? Hingga pasukan kaum muslimin kalau bergegas berangkat dan perang pun berkecamuk sudah ditambah sana. Saya ingin pergi dan mengejar mereka dan saya berharap saya melakukannya, tetapi saya tidak dapat melakukannya. Tertambat oleh kebimbangan. Lalu akhirnya Ka'ab tertinggal. Apakah Nabi sadar Ka'ab tidak ikut? Ternyata tidak. Nabi itu nggak tahu kalau Ka'ab nggak ikut.
baru sadar ketika sudah sampai di Tabuk. Ingat, perjalanan Mekah Madinah saja itu bisa lebih dari 10 hari. Apalagi kita berarti dalam perjalanan itu hampir 2 minggu itu Nabi nggak sadar kalau Ka'ab ikut, padahal Ka'ab selalu ikut. Baru sampai di Tabuk, Nabi bertanya, Ka'ab mana? Barulah di situ Rasulullah sadar, diberitahu bahwa Ka'ab tidak ikut. Pertanyaannya Pak, coba kalau kita sebagai pemimpin punya orang dekat, tangan kanan kita lah, kemana-mana ikut, kemana-mana, tiba-tiba saat itu nggak ikut, coba gimana perasaan kita? Kesel, kan gitu ya? Nah, bagaimana Nabi sebagai seorang pemimpin memberikan konsekuensi kepada Ka'ab? Lalu apa yang harus dilakukan oleh Ka'ab untuk menembus kesalahannya itu? Mudah-mudahan kita lanjutkan di episode berikutnya. Minimal malam hari ini kita belajar satu dari kisah Ka'ab ini. Satu, sehebat apapun kita pasti pernah khilaf. Yang kedua, jangan berhenti karena kesalahan, move on. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan. Ka'ab itu dia nggak menolak, dia nggak membantah, dia enggak sebenarnya saya tuh udah mau berangkat, enggak. Dia bilang saya tidak menyiapkan, udah, saya tidak ikut perang, nggak banyak denial. Yang keempat, jangan mengandalkan kekuatan diri kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wakil. Semua kekuatan dari Allah. Dan yang terakhir, pelajaran dari Ka'ab, jangan punya kebiasaan menunda-nunda. Selama itu kebaikan, segera lakukan. Selama itu kebaikan, segera tunaikan. Karena nanti belum tentu ada masa yang kita punya. Nanti adalah waktu yang tidak bisa kita pegang. Sekarang saatnya. Makanya kata seorang ulama, masa lalu itu adalah kenangan, masa depan itu harapan, dan kesempatan itu ada di hari ini. Ka'ab mengajarkan kita. Ka'ab bukan orang biasa. Ka'ab itu yang setiap hari berada di Masjid Nabawi bersama Nabi, dididik bersama Nabi. Bisa miss karena keraguan dia, kebimbangan dia, dan menunda-nunda padahal dia mampu. Maka kita pun begitu. Jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan. Untuk menjadi seorang hero di hadapan Allah, tidak perlu kita sempurna, tetapi kita harus berani mengakui kekurangan dan kesalahan kita, lalu bertobat kepada Allah, meminta ampunan Allah. Itu mudah-mudahan pelajarannya yang bisa kita petik. Seperti apa nanti respon Nabi ketika tahu Ka'ab nggak datang? Gimana respon Nabi dan apa yang dilakukan Nabi sebagai seorang leader terhadap timnya? Dan itu menjadi pelajaran berharga buat kita. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Allahu shawab, mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan lagi kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.